biar bisa dimanfaatin sama teman-teman gue, biar bisa dimanfaatin jadi sebuah kill. Flashnya ini harus kemana, lebih ngeliat ke arah tembok, lebih fokus ke arah minimap, lebih fokus ke utility usage. Sementara kalau misalkan mungkin sekarang dari Full Sense dia ada sedikit minor adjustment, mereka lebih prefer untuk pakai izin yang emang mereka nyaman, yang emang si PTC ini nyaman, dan bisa lebih mengandalkan ke aim power dari PTC yang selalu bisa kita bilang jadi salah satu winning condition dari Full Sense itu sendiri. Jadi tentunya ini bakal menarik banget dan bakal sulit banget untuk APH melawan Full Sense di map pilihan dari Full Sense sendiri. Ya, dan kita lihat sekali lagi Calalala bermain sebagai Astra kembali ini membuktikan kalau ya mereka pede, tanpa smoke pun mereka bisa masuk ke dalam site. Tanpa mereka harus ngebuang-buang banyak waktu dan utility, mereka bisa menang dengan aim. Karena jelas dengan Star yang udah lebih lama ditariknya, lebih sedikit juga, Astra bakal lebih sulit kalau misalkan mereka mau main lama ya, main tarik ulur, dan juga ngambil angle yang sulit-sulit tanpa smoke. Jadi itu sebabnya kita akan melihat aja aksi seperti apa yang akan diberikan oleh Full Sense. John Olsen, tiba-tiba nih orang udah bisa di sini. Dan langsung aja teman-temannya udah mulai ngikutin dari arah belakang. B main diisi 2 pemain, sementara side A dijaga oleh 2 sentinel dari Action PH, Killjoy dan juga Sage yang ada di side Trailblazer. Coba untuk mendapatkan informasi turret sudah nge-spot dan bakal langsung dihancurin tentunya oleh John Olsen. Side bakal langsung di flash dan Boombot mampu mendapatkan informasi si Rodetio udah di wallbang. Attack ke 71 HP dan langsung ditumbangkan oleh 2 pemain dari Full Sense. 3 lawan 5. Apa yang bisa mereka lakukan di sini? Action PS Calalala menjemput, loncat-loncat langsung dipanen, dan tersisa Eamon sekali lagi harus melakukan clutch. Burungnya pun nyangkut, dan that pretty much sums it up apa yang bisa dilakukan oleh Eamon. 1 lawan 4, dan lu lihat crossfire yang udah kuat banget, udah nggak bisa diapa-apain. Full Sense 1 angka, dan lagi-lagi kelihatan sangat-sangat superior dari segi aim, dari segi eksekusi. Mereka kelihatan nyaman dan pede aja. Kayak gak ada keharusan untuk takut, dan lihat Calalala calm and collected dari arah Venti, mampu mendapatkan 2 kill. Well, 1-0 untuk Full Sense, dan gue punya feeling ini akan mungkin skornya bisa aja mirip kayak map pertama. Yes, ini dari APH. Tentunya di ronde kali ini adalah ronde yang sangat sulit bagi mereka. Mereka nggak prestasi apapun di ronde kali ini, sementara dari Full Sense ini mereka akan menggunakan senjata yang lebih dibandingkan dengan APH sendiri. Sudah ada Trailblazer tadi yang dibuka untuk menjadi untuk sementara waktu. Sejujurnya gue nggak tahu ini apa yang terjadi di layar, tapi ternyata tiba-tiba Jono sudah dapetin 3 kill. PTC juga mampu mendapatkan Georgie, dan seketika saja tersisa diri dari arah spawn. John Olsen memang tumbang, tapi apa yang bisa dia lakukan? 1 melawan 4, bahkan sudah tertag ke low HP. Cenayang melihat layar gue sekarang, harusnya 2-0 untuk Full Sense. Ya, apa namanya, perks casting online lah ya. Kita punya musuh yang tidak kasat mata, adik-adik. Dan tersisa Abetman dengan 5 HP Bell kali ini. Dia tadi ngebuang Spectre, dan dia mati Bell sekarang. 2-0, Full Sense masih melanjutkan keperkasaan mereka dari map pertama, dan APH kelihatannya masih belum bisa bangkit dari apa yang terjadi. Karena kita tahu selalu, walaupun Iko, lu sebenarnya masih bisa melakukan sesuatu, at least economical damage, tapi ya ini udah kayak nge-plow through aja, kayak gas. Gak. 2 pemain nge-pick John Olsen, cuman 1 peluru yang masuk cuy. Gokil. Ini orang kayak Matrix rasanya, ditembak tuh nggak ada peluru yang kena aja rasanya. Dan 2-0 full buy untuk APH. Sementara dari Full Sense akan menggunakan senjata yang mereka punya dari ronde sebelumnya. Georgie kena flash teman sendiri tadi nampaknya. Mau nggak mau harus lepas kontrol yang harusnya tadi dia bisa dapatkan. Dan wall mid selalu menjadi wall yang cukup sulit untuk dimainkan di high tier seperti ini, karena cenderung mudah dihancurkan, sehingga pada akhirnya wallnya jadi sia-sia. Tapi si Rodetio akan menjaga angle ini bersama juga dengan Georgie. Lihat, diserut tipis dulu, mungkin bakal dihancurkan dengan senjata. Dan langsung saja kita lihat, masih ada 1 menit. Coba nih, gue selalu mungkin wall di mid ini agak kurang efektif, dan bener aja
Sekarang justru jadi terbuang sia-sia. Found my wire. Tiluf jadi lurker dan berhasil menculik dan seperti itu. Kalau misalkan lurker lu udah dapetin 1 kill, ini langsung putar balik via sewer. Batman menahan dari arah side kiri kanan. Semuanya ada musuh. Bakal coba di tap plant, tapi lu lihat Tiluf dan Jalalala mampu mendapatkan 1 kill. Batman gak bisa menahan. Dan Zero Detyo lawan 3 sangat double, tapi masih ada kamera dari Tiluf family. Cukup mengejutkan tadi. Spike masih belum di-plant dan Tiluf family tiba-tiba dari arah ramp. Ini orang pakai Cypher tapi rasanya kayak pakai chamber. Dan tersisa Aryu. Harus melakukan clutch. Mampukah dia melakukan clutch? Oh, timing. Timing! Shalalala akan mampu melakukan kill tersebut. Dan 3-0 untuk Wolfsense. Hat-trick. Gue kayaknya ngeliat Tiluf family tadi di side dah. Dia tiba-tiba bisa ada di... Tiluf family dapat di sini. Oh, dia masih nahan di situ. Oh enggak dong, beneran udah masuk ke side kan dia. Oh, dia tarik lagi ke arah ramp. Asli, ini orang kayak ada di mana-mana di ronde tadi. Dan 3-0 Bell. Ini APH. Gue udah nggak punya solusi lagi sih untuk mereka ini. Mereka nembak udah nggak kena cuy. Udah sulit banget rasanya. Nahan side pun ya di headshot sama pemain-pemain Full Sense. Yap, ini menurut gue harusnya dari APH ronde yang sekali lagi bakal sulit bagi mereka. Karena hanya ada laras pendek saja atau pistol yang akan mereka gunakan di ronde kali ini. Sementara dari Full Sense, bonus run berhasil mereka menangkan, artinya ini free upgrade. Bagi pemain ini mid kali ini yang bakal diambil alih. Pemain Full Sense, John Olsen yang akan jadi garda terdepan dry pick. Zero Detyo nampaknya sudah merasakan ada hawa-hawa tidak enak dari arah B Haven. Mulai diambil secara perlahan. Ada flash tadi yang dibuka untuk menggali informasi dan nampaknya side B kali ini yang bakal di-hit. Kontak dan Aryu sedang benar-benar tidak siap. Zero Detyo memang mampu mendapatkan John Olsen. Refrag terjadi namun tentunya Wemistex sudah mengambil angle dari arah Rafters. 3 melawan 4 sekarang side B. Langsung saja diambil alih, langsung dikuasai oleh pemain-pemain dari Full Sense APH. Sekali lagi mereka harus melakukan retake. Wemistex langsung mendapatkan headshot, bahkan yang kedua juga. Dan sedikit peluru yang tersisa, namun untungnya ada Love Family yang langsung menusuk juga. Langsung menaiki ke arah Rogue 4-0. Tidak diberikan ampun sama sekali APH. Kelihatan mereka kayak benar-benar nggak aware. Aryu, bagaimana caranya pemain ini nggak ada yang nge-cover sama sekali? Pertanyaannya adalah kenapa Heaven-nya dilepas kosong itu sih Bel. Itu bukan setup yang bagus menurut gua. Apalagi lu bermain sebagai Omen, harusnya Heaven itu dijaga dari Heaven, bukan dari bawah kayak tadi sama Sage dari seorang Zero Detyo. Jadi kelihatan ini bener-bener gak ada komunikasi yang bagus. Crossfire setup dari Action PH sangat dipertanyakan menurut gua. Dan posisi permainan dari Aryu sekarang justru bermain dari bawah Hell. Dan menurut gue bukan posisi terbaik untuk seorang Omen. Apalagi dia udah one way smoke. Jadi harusnya dia manfaatin one way smoke tersebut. Dan John Olsen, Georgie di sisi lain mampu mendapatkan Tiluf. Dan lagi-lagi awareness dari Action PS begitu dipertanyakan Bel. Mereka berasa kayak musuhnya masih jauh aja di mindset mereka. Dan hal-hal seperti ini harus dikurangin oleh APH. Karena mereka kehilangan banyak pemain karena hal-hal seperti ini. Walaupun memang mereka unggul jumlah pemain sekarang dan Zero Detyo mampu melakukan 1 kill akhirnya. Dan John Olsen! Tapi terpisah oleh PTC karena ada satu tembok yang memisahkan mereka. Tapi untungnya masih bisa dihancurin dan bakal masuk ke dalam side. What happened tadi? 2 lawan 2 sekarang. Eman akan mencoba untuk melakukan retake di sini. Tapi PTC lagi-lagi. Ada flash. Masih ada satu flash lagi. Ya kan lu buta total dan PTC triple kill. Ya ampun. Aduh, ya ampun kasihan. Di wall ternyata masih bisa di updraft ya juga ya dia pakai jet. Aduh. Ini nggak logis. Dar. Terus di wall. Terus wah ini outclass, totally outclass. Gue udah nggak tahu gue harus ngomong apa lagi. Karena awareness-nya tuh patut dipertanyakan. Lagi-lagi itu dia kayak berasa musuhnya cuek. Kayaknya masih jauh musuhnya. Masih OTW paling baru mandi ya kan. Ternyata udah deket. Udah gak ngerti lagi sih gue. Tapi sekarang dari APH, ini adalah eco round bagi mereka. Georgie akan menggunakan Blitz Storm, masih belum menemukan mangsa sama sekali. B main akan dilepas
karena mereka melihat ada tanda-tanda John Olsen di sana. Makanya rotasi akan langsung dilakukan secara early. Side A kali ini yang bakal diperkuat pertahanannya oleh pemain dari APH. Sudah ada beberapa blade tadi yang dikeluarkan oleh Georgie, miss the shot. Blue Family akan langsung cabut seketika ketika mendengar tadi sudah ada seorang Georgie yang menahan dari arah side A. Ini artinya pemain-pemain yang ada di arah B-side itu udah full rotate ke arah side A. Dan Lufami akan mampu mendapatkan Eman. Georgie masih punya satu blade dan mampu mendapatkan the Lufami ini. Artinya blade sound kembali penuh, namun Calala sudah mengambil kontrol sampai ke arah spawn. Sayangnya ada trade yang terjadi 2 melawan 2 sekarang. Saya ada sebuah resurrection yang diinisiasikan oleh Zero Deteo. Namun lagi-lagi Ya awareness-nya ampun. sangat-sangat dipertanyakan. Knife out. 30 seconds Udah left. 2 body count kali ini ataupun death count yang terjadi. Aryo pun tidak mampu berbuat apapun. Ini udah apa sih? Kita bisa ngomong apa nih? Iya, pisau lu keren. Udah, jangan dipegang mulu. Ya ampun. Berapa kali Bel mereka mati pegang pisau di posisi-posisi penting. Di posisi-posisi tuh lihat tuh lagi megang pisau lagi cuy. Di Ellie tuh semua lagi pegang pisau. Dan One enemy remaining. 30 seconds left. udah Team Ace. mau gimana lagi Bel? Kita aja udah ngomong udah gimana pitch? Aduh susah juga, sorry banget nih. Sorry banget nih. Ini gue nggak nyangka gitu loh, karena APH harapan gue tuh begitu tinggi untuk APH. Ngeliat permainan mereka kemarin, ngeliat mereka bisa ngalahin tim Secret, ngeliat mereka ngerepotin Onyx. Tapi ngeliat mereka matinya kayak gitu, gue jadi agak bertanya-tanya sekarang. Dan PTC lagi-lagi lu lihat main kontak Bel, main gak pakai smoke, gak pakai utility, langsung gas. Dan sekarang apakah mampu mendapatkan angka di sini untuk Action PS 3 lawan 3 sekarang? Aryu hanya mampu mendapatkan 1 dan di sini Eman mampu mendapatkan 1 kill. John Olsen tersisa 1v2. Apakah mampu mendapatkan kill dengan operatornya di sini? Spike drop di posisi yang udah nggak mungkin bisa di recovery seharusnya, dan John Olsen akan mampu ditumbangkan oleh Eman. Wow, itu akhirnya setelah 7 ronde APH mampu memecahkan angka pertama, itu pun karena full sense mungkin ya terlalu polos bisa dibilang di ronde kali ini dan sangat-sangat chaotic. Dan kalau kita lihat Aryu mampu mendapatkan 2 kill yang begitu penting, tertahan di choke point tadi full sense, dan APH ya harus melakukan hal-hal seperti itu di 5 ronde tersisa di first half lainnya. Ya ini dari APH. Tentunya ini menurut gue tadi mereka dapetin poin juga karena kesalahan sih yang dibuat oleh Full Sense. Kesalahan-kesalahan minor yang berhasil dimanfaatkan. Dan APH tentunya ini sangat-sangat sulit bagi mereka. Langsung di sini John Olsen ternyata terdelete oleh Zero Deteo. Ada sebuah showstopper tadi, untungnya miss karena ada sebuah wall yang didirikan. Eman juga mampu mendapatkan Levis next. Tiba-tiba saja APH mereka seperti bangun dari tidurnya. 3 melawan 5. Tampaknya defense yang mereka lakukan dari arah mid berhasil memberhentikan laju masuk pemain-pemain dari Full Sense. Bahkan PTC kali ini terkena ding. Regrowth yang dia miliki tidak bisa nge-heal dirinya sendiri karena melakukan regrouping B main yang akan mereka isi dan B side yang akan mereka hit, dimana tentunya sudah ada crossfire yang diciptakan. Calala memang mampu mendapatkan Zero Deteo. Lagi-lagi dengan crossfire yang sudah mereka lakukan, A-Batman mampu mendapatkan Calala tadi, dan bahkan 2 kill. PTC harus tumbang karena memang sudah tertag ke low HP. Lufami memang mampu mendapatkan refract ke arah A-Batman. 1 melawan 3 sekarang. Langsung di bait 30 spike seconds plan. left. Pemain APH mereka harus bermain secara disiplin. Untungnya Georgie drop ke arah Hell. Sangat terlihat mengerikan, untungnya dia mampu mendapatkan Lufami tadi 26. APH perlahan pasti mulai mendapatkan angka. Itu udah hampir apa iya kan, kayak apa iya ini hampir di clutch. Down B. Itu gue udah percaya sih, di kill itu gue percaya sebenarnya, tapi beruntung bagi APH Stiluf kill keduanya nggak dapet. Itu udah ngeri banget sih, dan itu hampir lagi, sekali lagi minor mistake menjadi major mistake. Unforced error dari APH nge-cost mereka banyak banget angka, Bel. 6 angka didapetin dari Full Sense, ini basically banyak unforced error dari Action PH. Dan sekarang dari Full Sense mereka masih punya ekonomi, tapi ini
udah last line of their economy. Mereka kalah di sini, mereka harus eco di ronde selanjutnya. Dan tentu itu ingin dihindari, walaupun dapetin angka 6 di split di attacker side, itu udah hal yang sangat positif untuk tim asal Thailand ini. Georgie, dan kalau misalkan kita lihat masih menahan jarak dekat dengan operator di angle seperti ini, kalau mencoba untuk nge-pick sekali lagi. BTC Seekers keluar, sebelum dihancurin di sini Seekersnya. Baru saja ketahuan di sini ada operator dari arah ramp. Tapi side sudah berhasil diambil, bakal bermain retake kali ini Action PH. Dengan 2 star yang sudah digunakan oleh Chalalala, masih ada 2 star lagi untuk bermain post plan nantinya. Dan Spike berhasil di plan APH. Mereka masih punya wall, masih punya slow, masih punya 1 smoke. Dan Cosmic Divide dikeluarkan oleh Chalalala. Dan permainan dari John Olsen apakah bakal di-expect di sini di dalam Cosmic Divide, dan Zero Detio bakal lari gaspol dan John Olsen bakal mampu mendapatkan double kill. Dan tiba-tiba saja 1 lawan 3. Entah apa yang terjadi tadi, dan tersisa Eman harus melakukan kelas triple kill untuk John Olsen. 27 full sense dengan setup yang mereka lakukan, masuk ke dalam side dengan bermodalkan 2 smoke doang. Modal 2 smoke mereka dapetin side gratis. Dan gak ada plan retake yang bisa dilakukan oleh Action PH. Lihat ada Cosmic Divide yang dikeluarkan oleh Chalalala. Tactical pause di call. Dan gua yakin ini harusnya dari Action. Dia banget tadi nge-swing karena dia tahu nggak ada pemain yang ada di arah screen, dan tadi ada si Zero Detio yang lagi di tengah jalan kena informasi Neural Theft, langsung di swing dapetin 2 kill dari John Olsen. Langsung dimanfaatkan utility ataupun ultimate yang dibuka oleh support player dari Full Sense ini. 27 Action PH ini nggak berbeda jauh sih sebenarnya sama map pertama, ya nggak sih Son? Kayak Ya, APH ini betul. apapun yang mereka lakukan terkesan salah total bagi mereka. Terkesan apapun yang mereka coba untuk lakukan, itu ada aja caranya bagi Full Sense untuk nge-counter apa yang ingin mereka coba. Dan John Olsen berusaha untuk mengambil sesuatu dari arah mid. Tapi dari Action PH, tentunya gaya permainan mereka kali ini sangat berhati-hati, tidak ingin melakukan commit fight dimanapun itu. Di main yang bakal diisi nampaknya Full Sense. Mereka akan melakukan full commit ke arah side B. Ada setup-setup yang sudah dilakukan Nemis. Next, satchel in, masuk ke arah dalam side. Begitu pula John Olsen, kali ini daya ledak yang begitu besar. BTC mampu mendapatkan 1 kill. Begitu pula John Olsen dan juga Chalala Eman memang mampu mendapatkan Nemis. Next, tapi apa daya, sekarang hanya tersisa Zero Detio seorang diri dengan hanya sebuah sheriff di tangan melawan 4 pemain dari Full Sense yang sudah menguasai area side B. Ya, ini mereka main utility-nya nggak ada simfoninya menurut gue. Bermain terlalu straightforward. Gameplay yang sangat-sangat raw ya bisa dibilang. Dan kalau mereka dibilang terkesan salah, ya memang menurut gue bukan salah sih. Terlalu sederhana untuk stage yang setinggi ini dan lawannya Full Sense. Mereka nggak banyak mini games. Mereka nggak banyak counter Full Sense. Menurut gue mereka mungkin juga nggak punya banyak waktu untuk mempelajari Full Sense di map ini. Dan kelihatan mereka sulit banget. Mereka nggak ada counterplay sama sekali, Bel. Mereka nggak ada mini games yang kelihatan secara kasat mata kayak, oh ini mini games nih, abis begini nanti di smoke terus mungkin di paranoia terus mereka pick. Ini nggak sama sekali. Dan kelihatan mereka justru kemakan sama mental mereka. Menurut gue ini pressure udah ngemakan abis Action PH. Karena mereka jadi takut mainnya. Mereka jauh ke belakang. Mereka nggak berani ambil inisiatif. Padahal mereka bisa banget melakukan inisiatif. Selalu mainnya mereka jauh ke belakang. Full Sense dikasih space yang gratis sehingga jadinya Chalalala ngirit utility. Jadinya mereka bisa main post plan yang kuat. Mereka masuk ke dalam side-nya juga lebih PW karena mereka lebih dekat ke side-nya. Jadi Action PH harus berani menurut gua keluar dari kandang mereka, ngambil inisiatif, kasih pressure. Dan sayangnya itu nggak dilakukan. Kita lihat paranoianya dia ditahan buat ya main retake atau mungkin buat nahan push, tapi nggak pernah kita lihat coba ngambil map control, ngambil mid atau mungkin ngambil di main dalam atau mungkin main-nya digas. Kita nggak ngeliat itu dari Action PH sampai ronde ke-11 kali ini. Jadi sangat-sangat disayangkan sebenarnya karena nggak ada perubahan tempo dari APH untuk sedikit membingungkan Full Sense. So far mereka main lempeng-lempeng aja di sini. Full Sense gaspol dan paranoia default dan wow, itu dia yang dibutuhkan. Tapi loh, kok John Olsen dapat 2 di sini tiba-tiba. Ya. Gimana, Bel? Wah, udah sih, boy ini. Gue gak pernah seketawa ini loh. Gue
gue sedih loh untuk ngeliat, gue merasakan apa yang dirasakan oleh Action PH rasanya kayak nice. Terus tiba-tiba John Olsen dangdong lah, tiba-tiba kok jadi sama 3 lawan 3 dan tiba-tiba tersisa Batman. Apa iya akan melakukan clutch di sini? Tentu tidak, terlalu sulit. 29. Lagi-lagi Bel, terlalu kuat juga sih aim power dari Full Sense. Kita nggak banyak yang bisa kita bahas ketika Full Sense sudah terlalu mendominasi seperti ini, baik dari segi aim maupun dari segi gameplay. Ini udah apa yang bisa kita bicarakan sebenarnya ya? Ini bener sih apa kata lu tadi? Udah ya aja, udah ya momentos ini. Iya. Gue bener-bener, aduh, gue pas ngelihat killboard ya, pas ngelihat yang di sisi kanan atas, oke, ini udah looking good nih untuk APH. Tiba-tiba ya tapi 9-2 sekarang APH. Lu udah ini ya? Kenapa? Lu udah kayak bersiap-siap kalau gue oper, wah ini mau membangun story kalau APH bisa nih, tahu-tahu John Olsen dapat 2 kill. Enggak, ini udah enggak sih. Aduh. Itu udah di momen seperti itu menurut gua APH ini udah mental lah yang bermain, tapi Eamon memang mampu mendapatkan 1 kill. Itu pula Zero Deteo ternyata tidak dibanting sama PTC, bantingan anak muda. Bahkan di posisi seperti itu Zero Deteo tidak mampu mendapatkan kill. 3 melawan 3 sekarang. Seekers dibuka oleh PTC untuk membaca posisi pemain-pemain dari APH dan harus informasi sudah masuk kali ini. Pemain-pemain dari APH semuanya berada dari arah side yang berbeda ataupun dari arah mid. Sudah terdengar ropes. Ada trap point yang dihancurkan Georgie. Bermain 3 pemain sekarang dari APH bermain sebagai 1 unit nge-clear ke arah Rams. Dimana tentunya sudah ada crossfire yang diciptakan. Low Family bermain dari arah main. Langsung tidak dicek sekarang tentunya. Mampu ditumbangkan di sana dari seorang Aryu. Georgie memang berhasil untuk mendapatkan PTC 2 melawan 2 sekarang dan lihat aim power dari Full Sense tidak bisa dibendung oleh Action PH di momen yang berbeda-beda. 10-2 EPH. Aduh, gue udah gak tahu apa yang harus mereka lakukan kalau udah seperti ini. Ini udah Itu sih One enemy remaining. Ini udah gak bisa ngapa-ngapain sih Bel, udah kalah nembak, udah out aim, ini udah out aim. Ini apalagi yang bisa mereka lakukan cuy, susah rasanya. Karena untuk bisa main dengan Omen di map split, at least ya lu harus tahu nih spot-spot one way-nya dan gimana manfaatin one way-nya. Kayak yang kita lihat di tangan Ascent waktu menang Champions Berlin. Starso sama Bonefall tuh tahu, oke, one way terus wall di sini kita ambil agresivitas, ambil inisiasi, ambil inisiatif. Tapi di sini Action PH malah no action sama sekali di defender side. Mereka chill di dalam side dan udah berkali-kali masalahnya mereka diobok-obok sama John Olsen, tapi mereka nggak pernah mencoba untuk ngambil John Olsen duluan sebelum masuk ke dalam side. Karena ya itu yang terjadi ketika John Olsen di dalam side, ya udah nggak bisa aja, udah kayak retake-nya tuh susah banget. Jangankan retake, mempertahankan aja susah banget. Dan 18 kill udah untuk John Olsen. This is peak performance untuk John Olsen. Yap, ini apalagi Low Family ya, menurut gua dia selalu ada di mana-mana. Dia selalu bisa manfaatin lurk play-nya itu, bener-bener ngerepotin APH. Dan apalagi dari tadi kita udah bilang ini awareness dari APH patut dipertanyakan. Bener-bener why dari tadi. Bener-bener banyak banget tanda tanya nih yang ada di atas kepala mungkin dari pemain-pemain APH. Dan The Low Family dengan performa dia sebagai seorang sniper, atau dia bisa memanfaatkan kekurangan ataupun minor mistake yang dilakukan oleh APH ronde demi rondenya. 10-2 APH. At least mereka harus dapetin pistol sih. Kalau mereka nggak dapetin pistol, ini udah 12-2, menurut gua Full Sense bisa langsung membawa lari best of 3 series kita kali ini. Dan bahkan nge-secure tiket kedua di grup A. APH, pistol orang udah jadi hidup atau mati mereka. Ya, ini udah this is it. One last chance menurut gue untuk membawa Full Sense ke map ketiga yang semakin berjalannya waktu, jalannya semakin terjal dan semakin berbatu untuk Action PH. Smoke disiapkan oleh Aryu dan langsung smoke out ke arah screen. Akan walk di sini untuk walk lagi. Smoke itu udah dibuka dan John Olsen tentu langsung farming. Langsung farming. Buat kill untuk John Olsen. Di absen satu persatu pemain-pemain dari Action PH.
Oh my god. Recalling my bot. He wants the ace. Tapi nampaknya Batman udah kedengeran. Dan apalagi yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain atau tepatnya pemain tersisa dari APH. Dan ya ampun kasihan. Dan ace untuk John Olsen. Oh my god. Janji gak nangis adik-adik. Adik-adik. Asli sumpah Bel, gue udah speechless banget sih. Gue nggak ngerti, itu smoke udah keluar, mereka nge-walk. Astaga. John Olsen ini adik-adik. John Olsen lo nggak gerak bro. Dan lo lihat, ya ampun. John Olsen ini adik-adik. Aduh. Ya ampun bro, ya ampun. Itu udah bener-bener ya ampun. Ya aduh. Waduh lihat, nah kan, abis bikin main digorong-gorong kedengeran langsung di guiding light dan ini udah kelihatan, lu lihat, ini udah jadi Suicide Squad ini, Action Cage udah gaspol aja, udah lari-lari dan Demi6 sudah siap pakai Judge Bell dari arah mailroom. John Olsen dapat 1, kayaknya ini udah kayak ekuivalennya GG Call sih. Ini ekuivalen GG Call-nya di Valorant menurut gua. Ronde tadi itu 12 full sense match point. Aduh. Ini udah momen sih, udah bukan ya lagi bukan. Bella. Duh. Iya gak sih, Stan? Dari tadi kan lu kayak ya udah bukan ya lagi nih. Duh. Ya kita juga bingung adik-adik mau ngomong Kasian, apa. sumpah kasian gue. Karena ini nggak kayak APH yang kita nonton kemarin, Bel. Ini kayak a whole different team yang nggak ada motivasi sama sekali, no communication whatsoever. Gimana caranya mereka bisa ngalahin full sense masalahnya kalau kondisinya kayak gitu? Itu bahkan ini full sense. Mereka kayak nggak mengalami kesulitan sama sekali sih. Bener-bener kelihatan effortless win dari tadi. 12 angka mereka dapatkan secara effortless. Demi6 pakai Judge di dalam smoke. Aryu dapetin 1 kill karena Calala, tapi lihat langsung dibalikin BTC dan juga John Olsen. Masing-masing mendapatkan kill. Driving aja. Tiba-tiba tersisa Georgie seorang diri langsung dikejar sama masa-masa kali ini. Dan Judge yang akan menutup pertandingan bagi Full Sense 13-2 dan slot terakhir di grup A akan diambil oleh Full Sense dengan sangat-sangat percaya diri. APH nampaknya dengan segala pertanyaan, segala tanda tanya yang mereka emban, tentunya mereka masih belum mampu, masih belum waktunya untuk mendapatkan slot tersebut menuju ke grup stage.